ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Selamat malam pemirsa. Pekan ini Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menarik perhatian masyarakat. Yang pertama, media melaporkan beberapa BUMN sukses mencetak peningkatan laba yang besar di kuartal pertama tahun 2026. Yang kedua, Presiden Prabowo memerintahkan BUMN dipangkas jumlahnya dari sekitar 1.000 BUMN lebih menjadi sekitar 250 BUMN. Pemirsa, saya Lionel Samosir dan inilah Top Ekonomi. Kejutan BUMN di era Presiden Prabowo. Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas bagaimana turnover atau pembalikan kondisi BUMN. Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber. Yang paling dekat dengan saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir meskipun baru mendarat ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi sekarang gembira tentunya. Karena yang namanya Badan Usaha Milik Negara kan walaupun sebagian mengemban tugas untuk publik, tapi tetap saja sebagai perusahaan harus profit. Dan kita melihat ada banyak perusahaan yang profitnya naik dan juga ada beberapa perusahaan yang tadinya rugi, tapi kemudian sekarang sudah mulai untung. Saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, sebetulnya yang dilakukan Danantara dengan masuk ke BUMN lalu membuat perubahan, itu persisnya apa ya? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang ruang fleksibilitas lah yang selama ini mungkin tidak kita miliki, tetapi semenjak ada super holding seperti Danantara ini, mereka bisa memiliki fleksibilitas ya. Seperti misalnya di Krakatau Steel misalnya yang juga di market juga sudah kelihatan ada tren pembalikan ya, meskipun ya kita harus lihat lagi nanti audited versionnya, tapi setidak-tidaknya dalam konteks ini ada corporate culture dalam konteks restrukturisasi utang dan juga efisiensi yang merupakan menjadi corporate culture dari Danantara, yang itu kemudian menjadi ditransmisikan ke level BUMN. Nah, dalam hal ini itu kemungkinan besar akan berhasil ya sustain tren pembalikan ini. Tidak hanya di Krakatau Steel dan juga ada di tempat-tempat lain yang sebelumnya merugi menjadi tidaknya tidak rugi atau lebih banyak lagi yang bisa kita lihat. Nanti akan ada versi yang diaudit, itu ada beberapa yang juga seperti yang tadi saya sampaikan, ada tren pembalikan arah. Nah, dalam konteks ini tidak hanya dalam konteks corporate culture-nya, tetapi juga dalam konteks intervensinya ya, dari Danantara, entah itu dalam konteks injeksi modal dan seterusnya. Selama ini mungkin lebih telat ya dilakukan kalau dalam konteks APBN ya, karena kan butuh ada proses dan birokrasi yang mungkin lebih panjang. Persisnya seperti apa Mas Fitra? Tadi Anda katakan saat ini sudah ada Danantara, itu bisa lebih cepat melakukan intervensi. Apakah di sebelum Danantara apa hambatannya sebetulnya untuk kemudian bisa berubah seperti sekarang ini di BUMN? Ada lag time ya. Kalau sekarang kan Danantara merupakan satu super holding yang mana di situ menaungi BUMN juga, gitu ya. Dan dalam konteks ini kita bicara mengenai restrukturisasi dan juga efisiensi, itu menjadi patron utamanya. Dan kalau kita melihat patron ya, salah satu yang menjadi rujukan juga dari Danantara selain juga Temasek dan juga Kasana, tapi ada satu dari China yang namanya SASSC. Jadi itu state owned enterprises untuk asset supervision dan juga administrative commission yang mereka lakukan semenjak tahun 2003. Ya ada 29 billion US dollar di tahun 2003, tetapi kemudian di tahun 2023, 20 tahun berselang, itu mencapai 339 billion US dollar keuntungannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya katanya kan utlubul ilm walau bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? Ya salah satunya adalah, atau bukan salah satu, ada 3. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang kedua adalah perbaikan tata kelola, dan yang keempat adalah menjadi ya agen pembangunan dalam konteks
meramaikan likuiditas dan juga kemudian untuk mendorong prioritas-prioritas pemerintah. Nah ini yang tidak dilakukan dan ini yang juga akan dilakukan oleh Danantara ke depannya juga, Bung Leo. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, tadi kita mendengar Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa jumlah BUMN itu akan dirampingkan dari 1000-an BUMN, anak BUMN, cucu BUMN. 1048. Iya, itu akan dibuat menjadi sekitar 200-an, 250. 250. Iya, sekarang sudah berjalan 220. Oke, itu sebetulnya apakah memang hanya itu yang akan dilakukan atau seperti apa? Enggak, jadi kan Danantara ini sebenarnya punya roadmap. Kebetulan saya kan di Komisi 6 yang bermitra dengan Danantara, khususnya Danantara Asset Management, yang sekarang melakukan penataan yang seperti judulnya Metro ini penataannya terhadap BUMN. Nah, penataan BUMN ini sebenarnya kan ini merupakan mandat yang sudah diberikan Presiden kepada Danantara, di mana Danantara ini bertugas untuk menjadikan BUMN kita jauh lebih baik, lebih sehat, lebih efisien dan mempunyai nilai manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Nah, untuk itu, jadi penataan ini bukan sekedar merapikan BUMN, tapi ada tahap-tahapnya, ada roadmapnya yang sudah disusun oleh Danantara secara berhati-hati, tidak ada, mohon maaf, tidak ada kesan tergesa-gesa. Ya, mereka mulai dengan tahapan pertama. Yang pertama ya penataan fundamental, Mas. Jadi penataan fundamental itu bagaimana mereka bukan hanya memperbaiki keuangan atau memperbaiki neraca, tapi model bisnisnya juga. Karena kalau neraca diperbaiki, model bisnisnya enggak kan nanti akan masalah yang sama akan berulang lagi. Nah, setelah fondasinya kuat, baru yang itu masuk penataan struktur, yang streamlining itu. Ada yang digabung ke induk, ada yang di merge, juga ada yang dilepas agar ada yang ngelola yang lebih fokus. Dilepas itu maksudnya? Dilepas kayak dilikuidasi. Ditutup? Ya, itu jual bisa. Dijual ke pihak ketiga, lalu yang anak bisa gabung sama induk atau di merge, ya, agar tujuannya setelah bisa penataan struktur ini rapi supaya BUMN-nya lebih ramping dan lebih fokus pada tujuan, ya, model bisnisnya lebih fokus. Lalu setelah penataan fundamental jalan, lalu juga penataan struktur sudah, baru masuk ke transformasi itu, Mas. Jadi transformasi itu kan bagaimana menciptakan tata kelolanya, sehingga tujuan akhirnya menciptakan nilai tambah itu, bahwa BUMN yang kuat, efisien, dan berujung nanti bermanfaat bagi negara. Store dividennya lebih tinggi, ya, lalu pajaknya lebih tinggi, lalu bisa berinvestasi, buka lapangan pekerjaan, pokoknya punya nilai tambah lah. Nah, ini tahapan ini dibuat oleh Danantara secara bertahap dan dilakukan secara transparan, dan ini yang kami awasi di Komisi 6. Dan alhamdulillah menurut saya roadmap yang telah dilakukan oleh Danantara ini sudah on the track. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita lihat bagaimana Danantara tadi disebut Krakatau Steel, ya. Krakatau Steel tuh waktu Danantara tuh belum ada masih merugi. Ya, siapa sih mau ngasih utang ke Krakatau Steel? Nggak ada. Mereka bermasalah, lalu dilakukan jangka pendek memperbaiki kinerja keuangannya, ya, lalu jangka menengah kita merapikan kerjasamanya dengan GV-nya, model bisnisnya, dan terakhir kita lihat bahwa sekarang sudah untung 5 triliun. Dan contoh lain supaya kita nggak omong-omong, contoh apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang soal bagaimana kan ada belasan perusahaan logistik ini sekarang, ya, perusahaan logistik BUMN itu, ya, maksudnya, tapi dalam skala, ya, perusahaan logistik BUMN, tapi dalam skala kecil-kecil. Sekarang mereka dipersatukan, di pos sebagai perusahaan jangkarnya, sehingga diharapkan dengan kita punya perusahaan PT Pos Indonesia, maksudnya? PT Pos Indonesia, perusahaan logistik dengan perusahaan logistik yang solid dan kuat, insya Allah pengiriman, angkutan kita jauh lebih murah dan lebih efisien.